Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah masuk di Zoom-nya. Jadi hari ini kita mulai jam 9 karena tadi ada ujian kakak tingkatnya yang angkatan 2015 ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertemuan yang ini, bagaimana teknis dari fisika kuantumnya atau kalau di sini disebutkan metodologi ya. Jadi bagaimana cara untuk memahami fisika kuantum? Tentunya dilihat dari prosedural matematisnya ya. Nah, makanya di sini judulnya itu adalah pokok-pokok metodologi fisika kuantum ya. Oke. Nah, kalau di fisika klasik, kita menyatakan besaran keadaan, deskripsi keadaan itu dengan jelas ya. Jadi ya, posisi ya kita gambarkan, kita nyatakan dalam koordinat misalnya. Posisinya 3,0 misalkan ya. Atau momentumnya misalnya. Atau gayanya berapa dan seterusnya misalkan. Sistemnya itu bisa kita deskripsikan secara tepat atau ya secara langsung ya. Nah, kalau di fisika kuantum, kemarin kita sudah belajar tentang gelombang, maka keadaan yang ada di fisika kuantum itu dideskripsikan dengan fungsi gelombang atau dihadirkan atau diceritakan ya. Nah, diceritakan dengan fungsi gelombang. Apapun keadaannya yang ada di fisika kuantum itu diceritakan dengan fungsi gelombang. Powernya lagi kuliah. Jadi kalau kalau kamu pernah nonton apa itu di filmnya Ant-Man ya, manusia semut ya, pahlawannya di Marvel. Nah, di sana diceritakan ada satu bagian cerita yang menggambarkan bagaimana si Ant-Man itu mengajak yang membuat dia Ant-Man. Jadi ada seseorang profesor yang buat formula atau apa sehingga dia jadi bisa menjadi kecil dalam ukuran mikro bahkan lebih kecil. Nah, masuk ke dunia kuantum untuk mengambil istri dari profesornya untuk balik lagi ke dunia kasat mata. Nah, ya. Nah, di sana di dunia kuantum di saat itu digambarkan dengan berbagai bentuk fungsi gelombang, warna-warni dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, itu mendeskripsikan, menceritakan diambil dari apa? Ranah fisika kuantum ya. Diambil dari situ bahwa keadaan sistem itu digambarkan dengan fungsi gelombang. Jadi semuanya itu digambarkan dengan fungsi gelombang. Belum menjadi posisi, belum menjadi momentum, besaran-besaran yang lain, semuanya itu digambarkan sebagai fungsi gelombang. Nah, itu di kuantum. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan besarannya? Nah, bagaimana dengan posisi tadi? Jadi awalnya semuanya digambarkan dalam fungsi gelombang, kemudian posisi, momentum, dan sebagainya itu dinyatakan sebagai operator. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Pertama, semua keadaan di fisika kuantum itu dinyatakan dalam fungsi gelombang. Ya.
Kemudian besaran-besarannya itu dinyatakan dalam operator yang Hermitian. Nanti akan kita lihat apa itu Hermitian. Jadi catatannya. Jadi fungsi gelombang tadi dia hanya ada saja begitu. Ya. Kemudian, nah, untuk mendapatkan posisinya, untuk mengukur posisinya, maka digunakan operator. Jadi operator untuk mendapatkan posisi, maka kita gunakan operator posisi. Makanya nanti besaran yang ada di fisika kuantum itu dinyatakan sebagai operator. Nah, jadi tidak banyak yang diotak-atik di dalam fisika kuantum itu. Hanya fungsi gelombang dan operator. Nah, itu ya. Jadi gampang. Jadi tidak lagi apa harus memahami ini. Momentum rumusnya apa misalnya, gaya rumusnya apa misalnya kan, momentum linear bagaimana, momentum sudut bagaimana. Nah, ini tidak memahami itu lagi, tapi semuanya itu dihadirkan, diceritakan dengan fungsi gelombang dan besarannya itu dinyatakan sebagai operator yang Hermitian. Nah itu. Nah, jadi biasanya yang paling umum operator itu adalah operator posisi dan momentum. Maka di sini ada operator posisi. Ini digunakan untuk menyatakan besaran posisi dari fungsi gelombang. Ya. Jadi nanti bayangannya kita punya fungsi gelombang yang umum dari sebuah fenomena, dari sebuah kasus. Kemudian kita ingin menentukan posisi bendanya, posisi partikelnya. Maka yang kita gunakan adalah operator posisi. Kita punya fungsi gelombang ya, umum. Kalau kita ingin menentukan momentumnya, maka yang kita gunakan adalah operator momentum. Ya, itu ya. Nah, kalau di fisika klasik, posisi itu dilambangkan dengan vektor R atau X dan sebagainya. Nah, dengan dicetak tebal. Nah, kalau di fisika kuantum itu dikasih topi ini ya. Nah, R topi. Ya. Jadi ada X topi, operator bacanya bukan X topi tapi operator X ini ya. Ini operator R, ini operator X, operator Y, dan operator Z. Nah, ya. Jadi sekali lagi, operator adalah cara kita untuk menentukan besaran fisis di fisika kuantum. Nah, itu ya. Nah, ide sederhananya bagaimana? Nah, ide sederhana. Tadi kan kita punya bahwa segala sesuatu yang ada di fisika kuantum itu dinyatakan dengan fungsi gelombang. Kemudian kita juga punya operator, ya. Kita punya operator yang digunakan untuk menghitung besaran yang akan kita tentukan dari fungsi gelombang itu. Nah, lihat, ingat, kita punya dua. Ada pertama fungsi gelombang, ada yang kedua adalah operator. Ini saja yang kita otak-atik, yang kita mainkan. Ya. Cara kerjanya bagaimana? Nah, ini cara kerjanya. Ingat, cara kerjanya sangat sederhana. Ini tidak perlu mikir rumit-rumit. Ya. Ada sebuah fungsi gelombang. Nah, ada sebuah fungsi gelombang. Kemudian kita kerjakan operator terhadap fungsi gelombang itu. Ya. Jadi, Bapak ulangi. Ini ada sebuah fungsi gelombang yang umum, secara umum. Nah, kemudian kita ada operator. Kemudian operatornya itu kita kerjakan dengan terhadap fungsi gelombang ini. Ya. Maka logikanya, ini logika saja, gitu kan? Logika saja. Kalau ada misalnya ada bahan untuk membuat gula, tebu misalkan.
Kemudian, oke, nggak sebut terlalu jauh. Misalnya ada gandum, kemudian ada alat untuk membuat kue yang bahannya adalah gandum. Kalau alat tadi kita kerjakan dengan kepada gandum, maka ada hasil yang diperoleh, kan itu. Ya. Hasilnya adalah roti misalnya. Nah, sama dengan di fisika kuantum juga sama seperti itu. Kita punya sebuah mesin, nah ini mesin, ibaratkan mesin. Kita punya sebuah operator yang kita kerjakan terhadap sebuah fungsi gelombang tertentu. Ya. Maka akan diperoleh nilai. Nah, R ini adalah hasil operasinya. Hasil operasinya. Dan ini adalah fungsi gelombangnya. Oke, ya. Jadi Bapak ulangi, kita punya operator yang dikerjakan terhadap fungsi gelombang. Ya. Yang dikerjakan terhadap fungsi gelombang, maka akan kita peroleh sebuah nilai, ya. Dan ini fungsi gelombang yang tadi. Ya. Ada masalah itu? Sampai di sana paham? Paham, Pak. Tuh ya. Nah. Jadi kita punya operator ini bekerja pada fungsi gelombang. Nah, nanti akan menghasilkan nilai dengan fungsi gelombang lagi. Gitu. Ya. Oke, ini kalau vektor R gitu kan. Nah, kalau dipecah, nah, yang ke bawah ini sama dengan yang di atas ini ya. Ini hanya uraiannya saja. Ini hanya untuk operator X, operator Y, operator Z. Karena di R itu ada X, Y, Z. Udah, itu saja. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh saja. Contoh. Ada operator X yang bekerja pada fungsi gelombang yang bergantung kepada momentum dan waktu. Ini operator X-nya, ini fungsi gelombangnya. Lalu seperti ini ya. Nah, lihat di sini, ini operator, ini fungsi gelombang. Nah, lihat di sini tadi. Ini operator, ini fungsi gelombang. Bagian di depan fungsi gelombang itu adalah hasilnya. Nah, kalau yang dari sini, lihat. Ini ada fungsi XT, ini ada fungsi XT. Maka yang bagian ini itu adalah hasilnya. Contoh ilustrasi. Kalau kita menggunakan transformasi Fourier. Oke, ya itu contoh ilustrasi. Nah, lalu bagaimana dengan mendefinisikan besaran operator tadi? Operator X bagaimana? Operator Y bagaimana? Z bagaimana? Operator momentum bagaimana? Ya. Nah, yang operator dasarnya itu adalah operator posisi dan operator momentum. Ingat, hanya dua. Operator posisi dan operator momentum, meskipun nanti ada operator momentum linear dan sebagainya ya. Tapi idenya tetap sama, ada operator posisi dan operator momentum. Nah, operator posisi bagaimana? Nah, ini operator posisi. Ya. Operator posisi adalah seperti ini. Jadi didefinisikan sama dengan titik, itu didefinisikan ya. X itu didefinisikan I H coret do P X. Nah, lihat. Ya, ini dapatnya dari mana? Itu yang di atas sini ya. Nah, nanti kamu cek, kamu cek bagaimana dia dapat. Oh, ngapu dia didefinisi ke macam ini kan itu. Ngapu dak do Z misalnya kan. Cara mikirnya gitu ya, cara berpikir kritis. Ya, kenapa ini tidak diturunkan terhadap X? Ini kan X. Nah, kan gitu kan. Kenapa dia P? Nah, kan itu. Nah, itu
alasannya ada di sini. Nah, ini nanti kamu baca. Ya, ini kamu baca. Kan itu cara berpikir kritisnya seperti itu kan. Nah, kalau enggak, ya sudah. Kalau tidak seperti itu, akhirnya timbul ngapal gitu kan. Nah, ini lagi ngapal lagi. Operator sama dengan IH coret dodo PX. Nah, ini sama dengan IH coret dodo PY. Ini Z sama dengan IH coret dodo PZ. Nah, kan itu ngapal akhirnya. Makanya harus paham filosofinya. Jadi, ini adalah operator posisi ya, X, Y, Z. IH coret do PX, IH coret do PY. Artinya turunkan nanti fungsi gelombang ya dengan momentum arah X, momentum arah Y, momentum arah Z. Nah, ini operator momentum linear ya. Bagaimana momentum linear? Nah, ini bagaimana dia diperoleh ya. Kamu harus mikir nih, bagaimana dia diperoleh ya. Oke, nah operator momentum linear dia seperti ini. Nah, kalau tadi X, lihat perbandingannya. Kalau operator X itu sama dengan IH coret do PX. Kalau operator momentum dalam arah X minus IH coret. Nah, minus IH coret do X. Momentum Y minus IH coret do Y. Momentum Z, I minus IH coret do Z. Bagaimana ini diperoleh? Kenapa enggak P kan itu kan? Nah, itu di sini. Kayaknya di sini. Silakan dibahas di sini. Ya. Nah, tuh ya. Nah, ada beberapa operator besaran lain. Lihat. Nah, beberapa besaran operator yang lain itu adalah operator energi kinetik. Nah, lihat. Operator energi kinetik. Energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau dalam bentuk momentum itu sama dengan p kuadrat per 2m. P itu adalah momentum. Maka operator energi kinetik itu adalah kuadrat dari operator momentum per 2m. Nah, itu. Jadi dasarnya tadi adalah operator posisi dan operator momentum. Ya. Momentum sudut. Nah, lihat. Momentum sudut. Ya. Momentum sudut itu dapat itu adalah R cross P kan itu kan? R cross P. R adalah operator kalau dalam kuantum. Nah, ini operator R momentum sudut. R ini adalah operator posisi di-crosskan dengan operator momentum. Nah, ini. Ya. Jadi operator momentum sudut sama dengan minus IH coret R cross del ya. Ini untuk 3 dimensi, lihat. R cross del. Nah, nabla, ada bacanya nabla ya. Nah, ini nabla. Ini momentum sudut ya. Nah, kalau momentum sudut arah X, nah lihat ini. Ya. Momentum sudut arah X itu sama dengan Y yang ini ya. Nah, ini. Operator momentum sudut arah X itu sama dengan operator X dikali operator P dalam arah Z. Nah, lihat. Ini operator Z dikali operator P dalam arah Y. Ya. Nah, kalau kita cek satu-satu, ini nanti kamu ngeceknya ya. Kalau mau paham ya, gampang. Kalau mau paham ceritanya, dicek satu-satu. Tapi kalau tidak mau paham, ya lewatkan saja ya. Nanti tidak ada yang membekas di kamu. Nah, kan gitu. Kayak apa? Yang tadi kakak tingkatmu yang seminar hasil. Tidak ada yang membekas kan? Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya ya. Jadi silakan nanti dibahas. Bapak kasih poin-poinnya saja. Ya.
Ini ya. Jadi kalau kita uraikan, nah seperti ini ya. Kalau kita uraikan, nah operator momentum sudut X itu sama dengan IH coret Z dodo Y min Y dodo Z. Nah, ini dapatnya dari atas ya. Nah, dari sini, dari cross product. Ya. Oke, ada masalah di sana? Pak, Ada masalah? enggak DC? paham. Hah? Mana DC ini? Mana DC ini? Cuman pajang nama saja ini. Ima, Waridati, Rahmi. Ada masalah enggak Rahmi? Pak, yang apa? Yang komponen momentum sudut pada sumbu X, Y, Z itu kan ada yang LX, yang LX yang Y, PZ, min JPY itu tuh Ya, ini. dari bentuk itu kan Pak, dari bentuk atasnya itu dulu kan baru bisa dapat cak itu. Dari sini dulu, iya. Dicari. Ya, berarti benar. Bukan langsung ada. Ya, Atasnya nah itu dulu makanya ya. ini diuraikan dari sini pakai matrik perkalian vektor. Perkalian vektor nanti dapat seperti ini. Ya. Paham. Itu ceritanya. Jadi tidak langsung ke sini. Kalau langsung ke sini timbulnya ngapal nanti. Nah, maksudnya kalau tidak ngapal kan kalau lupa, nah nanti bisa di ini. Dwi Ayu, gimana? Dwi Ayu, paham nggak? Musdalifah? Ais Kurnianda? Iqbal? Selfie? Insya Allah, Pak. Siapa yang insya Allah nih? Ais? Ya, Pak. Iya, Pak. Iqbal? Selfie? Wanti? Ya, Pak. Nah, bisa paham? Nanti dicoba dulu, Pak. Soalnya belum ngorek-ngorek. Bapak jelasin kepentingan. Susah. Oh, itu ya. Oke. Nadia? Mawardi. Mirna? Aneng? Anggi? Mewinda? Marliu? Siapa lagi nih? Marlia, Pak. Alvin? Hendy? Meli? Lagi memahami, Pak. Ya, nanti diulang ya. Jadi sekali lagi Bapak ulang dari atas. Jadi semua keadaan fisika kuantum itu dideskripsikan dengan fungsi gelombang. Nah, besaran fisiknya itu diwakilkan dengan operator Hermitian ya. Nah, operator yang ada, operator dasarnya itu adalah operator posisi dan operator momentum. Operator posisi itu sama dengan, kalau misalnya operator X ya, operator X itu sama dengan IH coret dodo PX. Ya. Kalau operator momentumnya itu sama dengan yang P, ya, itu PX itu sama dengan minus IH coret dodo X. Nah, nanti baru dari sana, ya, kamu cukup paham yang dua tadi. Nah, kemudian yang lain, operator energi bisa kamu uraikan. Ya, bisa kamu uraikan dengan ini misalnya energi kinetik P kuadrat per 2M. Kemudian operator momentum sudut bisa uraikan dari R cross P. Nah, mungkin yang agak panjang menguraikannya itu adalah operator momentum sudut yang ini ya. Nah, ini coba nanti di otak-atik. Ini pakai perkalian vektor cross product ya. Pakai matrik. Nah, bagaimana mencari cara seperti mirip dengan cara mencari determinan. Nah,
Coba kamu cek. Nah, di sini kan ada I. Nah, ada I. Nah, kemudian I-nya di sini, ini masih ada ya. R ada, R itu nanti ada X, Y, Z kalau enggak. Nanti cek. Itu. Ya. Nah, ini proses pengukuran yang tadi. Ya, ada sebuah operator secara umum ya. Ada fungsi gelombang. Ya, itu adalah pengukuran besaran fisis pada saat keadaan sistem dideskripsikan dengan fungsi gelombang. Nah, ini sama dengan yang dijelaskan Bapak di atas tadi. Ya. Nah, bagaimana kalau ada lebih dari satu operator ya? Nah, lihat di sini. Ada operator A dan operator B. Operator A bekerja pada fungsi gelombang. Nah, di fisika kuantum ini tidak boleh balik-balik sekendak perut ya. Karena hasilnya bisa jadi beda ya. Ada mekanika matrik namanya nanti. Nah, lihat di sini. Di sini ada operator A yang bekerja terlebih dahulu terhadap fungsi gelombang. Ya. Baru kemudian hasilnya itu dikerjakan lagi dengan operator B. Ya. Jadi beda ini nanti ya. Jadi ini A bekerja pada fungsi gelombang, akan ada hasilnya, kemudian baru dikerjakan oleh operator B. Nah, akan berbeda dengan yang ini. B bekerja pada fungsi gelombang, hasilnya dikerjakan lagi oleh A, itu akan berbeda. Ya, jadi tidak boleh ini tidak sama dengan ini, ya. Belum tentu sama dan biasanya kemungkinan besar ini tidak sama. Makanya kerjakan operator yang bertemu dulu dengan fungsi gelombang. Nah, ya. Nah, contoh misalnya ini. Jadi ada operator momentum ya, satu dimensi minus I H coret dodo X yang tadi sudah kita tahu. Kemudian dia bekerja pada fungsi gelombang yang pertama. Ya. Minus I H coret ya. Minus I H coret do si do X. Nah, dikerjakan ini. Si-nya masukkan ini. Ya. Turunkan terhadap X dapatnya P0. A E pangkat I PX. Nah, P0 ini pesi 1 yang ini kan? Nah, ini pesi 1. Jadi ini pesi 1, ini P0. Nah, dari cara pengukuran di fisika kuantum tadi, ini operator bekerja pada fungsi gelombang, ini hasilnya P0, ini fungsi gelombangnya. Jadi ini nilai hasil kerjanya. Ini fungsi gelombang awal. Nah, ini diturunkan terhadap X ya. Ini biasa. Ini kalau ini sudah matematis biasa ini. I H coret minus I H coret do si D si do X ya. D si do X. D si dx. Nah, turunkan ini bagian ini terhadap X. Turunan E pangkat. Nah, turunan E pangkat itu sama dengan, nah lihat ini X, ada X. Turunan E pangkat ini itu sama dengan I P0 per H coret. I ketemu I itu sama dengan min 1 dikali min jadi plus. Ini ada H coret di bawah, dapatnya tinggal P0. Ya, dapat P0 ini. Ini A, E pangkat P, ini fungsi gelombang awal ya. Nah itu. Nah ini contoh bagaimana operator momentum itu bekerja pada fungsi gelombang. Ya, ini juga sama. Ya. Nah ini banyak contoh ya. Nah ini bagaimana operator tadi ada dua operator yang bekerja pada fungsi gelombang akan menghasilkan yang beda. Nah ini contohnya. Jadi ini operator X bekerja dulu terhadap fungsi gelombang. Hasilnya
hasilnya baru operator P bekerja pada hasil ini tadi ya. Nah, nanti dibahas lagi bagaimana contoh-contoh operator yang bekerja pada fungsi gelombang ya. Ada enggak contoh yang lain? Nanti nilai harap nanti ke depannya. Oke, ada masalah enggak itu? Di sini ada lagi enggak? Soal-soalnya ini ringkasan konsep. Nah, ini coba ya. Nah, coba kerjakan dulu. Hitung nih ya. Berapa kalau ini dikerjakan operator X dan operator P dan seterusnya. Ini juga sama. Nah, untuk latihan. Ya. Oke, ada yang ditanya? Ada yang ditanya enggak? Mau Ardi? Ya Pak. Rahmi? Nah, yang nanya tuh ngapa Pak di operator tuh dia selalu pakai I sama H coret itu? Nah, Masih itu tidak ada. paham. Kenapa harus ada IH coret itu ya? Nah, lihat di sini nah. Dan di sini. Makanya filosofinya di sini nanti. Nah, dari sana muncul ini. Lihat, ini ada IH coret. Paham Pak, paham. Dari sini, hasilnya dari sini ya. Kenapa dia dapat ini kan? X, operator X itu sama dengan ini operator, ini fungsi gelombang, ini kan. Nah, operator X kalau begitu didefinisikan ini. Nah, IH coret do PX. Nah, jadi bagaimana dia diperoleh I-nya. Ya. Oke, yang lain? Atau ulangi saja ya. Jadi buat resume yang ini selain kalau enggak mau mengerjakan yang soal-soal tadi lah, buatlah resume. Enggak Bapak periksa enggak ya? Enggak Bapak periksa. Jadi buat resume di mana? Di Google Colab supaya bisa mudah untuk menuliskan rumusnya, persamaannya. Nah, buat resume di situ ya. Enggak Bapak periksa ya. Jadi jangan takut dinilai ya. Enggak Bapak periksa. Tapi untuk Berarti latihan buat kamu ya. Kenapa? buat resume di Google Colab terus dikumpul Pak ya? Enggak usah. Enggak Bapak periksa juga. Enggak Bapak periksa, enggak Bapak nilai kan. Biar paham lah ya Pak. Nah, iya biar paham. Tuh kan. Dikumpul juga enggak diperiksa ya sudah enggak usah kumpul. Tapi kalau mau paham, nah kerjakanlah pakai resume itu. Diulangi lagi bagaimana ceritanya. Ya daripada ngantuk itu kan. Daripada Baik Pak. daripada banyak-banyak. Ini kan kita kuliah 3 SKS. Nah, sisanya lah nanti. Sisanya buat resume supaya paham. Tujuannya adalah supaya paham. Kalau mau paham, kalau enggak mau paham ya enggak apa-apa. Gitu kan. Mungkin semester depan mau dipahamkan lagi, itu enggak apa-apa. Kan. Nah. Oke, kalau tidak ada, sampai sini ya. Jadi, sampai sini.
kita lanjutkan minggu depan insya Allah kalau tidak ada. Ya. Jadi sekali lagi ulangi yang tadi, buat resume, buatlah ya resume bukan untuk orang lain, tapi resume untuk kamu sendiri. Nah, yang mana lah kalau buat resume untuk dewek, gitu kan? Kita baca resume yang dibuat wong, tapi kita tidak paham, kesel rasanya kan, apa dia yang ditulis ini. Nah, sekarang buatlah resume untuk kamu sendiri. Nah, supaya kamu bacanya enak, bagaimana menuliskannya ceritanya supaya paham, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga, Pak.